Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Iksada TV. Kali ini bersama saya Ade Anissa Pramesti. Saya bagian dari staf Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Stikes Iksada Bojonegoro. Kali ini saya akan membedah buku dengan judul Buku Ajar Panduan Lengkap Imunisasi. Untuk identitas buku sendiri, buku ini ditulis oleh Ibu Marliana Rahma dengan nomor ISBN 9786022023234, dan buku ini terdiri dari 166 halaman. Tahun terbitnya tahun 2021 dan diterbitkan oleh Transinfo Media. Untuk isi buku ini terdapat 5 bab, dan masing-masing babnya membahas tentang konsep dasar imunisasi. Bab kedua membahas tentang pelaksanaan imunisasi. Bab ketiga membahas tentang penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Bab keempat membahas tentang kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Bab kelima membahas tentang menghilangkan keraguan atau penolakan orang tua pada imunisasi. Nah, di buku ini juga dilengkapi dengan jadwal imunisasi, SOP pemberian imunisasi, SOP pemberian vaksin, dan juga tentang pembahasan soal. Mari kita lanjut ke bab pertama, yaitu konsep dasar imunisasi. Di buku ini menjelaskan bahwa imunisasi atau pengembalan atau pengimunan berasal dari kata imun yang berarti kebal. Ini berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Imunisasi adalah suatu upaya untuk meningkatkan kekebalan tubuh manusia secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat manusia itu terpancang penyakit tersebut tidak akan sakit, atau mungkin bisa sakit tapi hanya sakit ringan saja. Selanjutnya kita bahas tentang vaksin. Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau dia masih hidup tapi sudah dilemahkan. Selanjutnya dia itu masih utuh atau hanya bagiannya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Jadi intinya kalau imunisasi itu adalah kegiatannya dan vaksin itu adalah produknya. Ke jenis imunisasi. Jenis imunisasi ada dua, yaitu imunisasi program dan imunisasi pilihan. Pengertian dari imunisasi program sendiri adalah imunisasi yang diwajibkan, yang diberikan sesuai jenis dan juga jadwal yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu imunisasi pilihan adalah imunisasi yang diberikan kepada seseorang sesuai dengan kebutuhannya. Imunisasi program terdiri dari 3, yaitu imunisasi rutin, imunisasi tambahan, dan juga imunisasi khusus. Imunisasi rutin yaitu dilaksanakan secara terus-menerus serta berkesinambungan. Imunisasi tambahan yaitu jenis imunisasi yang diberikan kepada kelompok umur tertentu yang paling berisiko terkena penyakit sesuai dengan kejadian epidemiologis pada periode waktu tertentu. Selanjutnya, imunisasi khusus adalah diberikan untuk melindungi dari penyakit tertentu pada situasi tertentu. Nah, imunisasi rutin ini dibagi menjadi 2 lagi, yaitu imunisasi dasar dan imunisasi lanjutan. Imunisasi dasar adalah imunisasi yang diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun. Sedangkan imunisasi lanjutan adalah merupakan ulangan imunisasi dasar untuk mempertahankan tingkat kekebalan tubuh dan memperpanjang masa perlindungan. Selanjutnya, jenis vaksin. Jenis vaksin sendiri menurut sifatnya adalah vaksin hidup dan juga vaksin mati. Vaksin hidup, pemberian vaksin hidup dilakukan secara oral atau subkutan. Kejadian pasca imunisasi KIPI pada jenis vaksin ini mirip dengan penyakitnya. Sementara vaksin mati adalah cara pemberiannya melalui penyuntikan intramuskuler. Jadi vaksin hidup dan juga vaksin mati ini juga terdiri masing-masing dari vaksin berupa vaksin bakteri dan juga vaksin virus. Nah, contoh-contoh dari vaksin bakteri hidup dan mati atau vaksin virus hidup dan mati
Bisa kalian lihat di slide yang sudah saya tampilkan. Selanjutnya ada kontraindikasi. Nah, kontraindikasi ini kontraindikasi dilakukannya imunisasi. Ada 3, yaitu kontraindikasi yang sementara, yang permanen, dan juga precaution. Untuk yang sementara, kepada orang yang sedang sakit berat atau sedang sakit sedang. Untuk pemberian vaksin hidup ini ditunda sementara kepada ibu hamil, orang dengan imunodefisiensi, orang dengan atau setelah transfusi imunoglobulin. Untuk yang kedua, permanen, jadi tidak boleh diberikan kepada seseorang yang mengalami shock anafilaksis, yaitu reaksi alergi yang dapat menyebabkan kematian. Jadi reaksi alerginya berat, itu tidak diperbolehkan untuk mendapat imunisasi. Yang ketiga, precaution, ini khusus untuk vaksin DPT, dan ini diberikan tidak boleh diberikan kepada seseorang yang menangis terus-menerus selama lebih dari 3 jam, suhu di atas 40,5 derajat Celcius dalam 48 jam. Selanjutnya, penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Banyak sekali penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Yang di dalam buku ini dijelaskan ada difteri, pertusis, tetanus, tuberkulosis, campak, poliomielitis, hepatitis B, hemofilis influenza tipe B, HPV, hepatitis A. Nah, di dalam buku ini sudah lengkap dijelaskan definisi, penyebab, bagaimana penularan, tanda gejala, dan juga komplikasi dari masing-masing penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Selanjutnya, kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. Nah, menurut Kemenkes, KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi, baik berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, efek farmakologis, atau mungkin kesalahan prosedur. Nah, menurut buku ini, faktor yang paling banyak mengakibatkan KIPI ini adalah kesalahan prosedur. Nah, kesalahan prosedur itu apa saja sih? Nah, contohnya mungkin terlalu banyak memasukkan dosis vaksin, atau tentang kesterilan alat, cara atau tempat penyuntikan, dan lain-lain. Nah, kelompok resiko tinggi KIPI adalah mereka yang mempunyai riwayat reaksi simpang atau reaksi alergi pada imunisasi sebelumnya, dan bayi dengan berat lahir rendah. Selanjutnya, menghilangkan keraguan atau penolakan orang tua pada imunisasi. Nah, di buku ini juga dibahas, mengapa sih ada orang tua yang ragu atau menolak imunisasi? Nah, di buku ini dijelaskan beberapa faktor yang membuat orang tua itu merasa ragu dan menolak imunisasi. Yang pertama ada risk and benefit, maksud saya. Jadi, tentang resiko dan manfaat. Kebanyakan orang tua itu takut tentang resiko imunisasi. Selanjutnya, tentang manfaat, kebanyakan orang tua tidak tahu tentang manfaat imunisasi. Selanjutnya, knowledge dan awareness. Knowledge tentang pengetahuan, jadi pengetahuan orang tua yang tidak tahu tentang bahaya ketika anak itu tidak diberi imunisasi, itu kurang. Selanjutnya, tentang awareness atau kesadaran, jadi kesadaran orang tua untuk mengimunisasikan anaknya itu kurang. Selanjutnya, design of vaccination program atau mode of delivery. Jadi orang tua itu kurang paham bagaimana sih sebenarnya program vaksinasi itu dilaksanakan, jadwalnya bagaimana, dan sebagainya. Selanjutnya, pengaruh media sosial anti vaksin. Jadi kebanyakan orang tua tidak mau atau menolak imunisasi karena mereka mendengar dari luar bahwa banyak orang yang anti vaksin. Lalu orang yang anti vaksin itu dia membeberkan atau mengupload di media sosialnya. Jadi orang tua itu dapat terpengaruh juga dari situ. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan? Itu yang jadi pertanyaan. Di buku ini juga dijawab. Apa yang harus kita lakukan adalah edukasi. Jadi di buku ini diberikan strategi bagaimana mengedukasi. Yang pertama, jika tidak tahu, maka harus diberitahu. Yang kedua, jika tidak mengerti, maka harus diberi pengertian. Yang ketiga, berdialog dan sabar. Yang keempat, jangan memarahi, menyalahkan, memaksa,
mengancam atau sampai memojokkan. Nah, di buku ini juga ditambahi tentang topik edukasi. Nah, edukasi apa sih yang bisa kita lakukan ke orang tua yang menolak vaksin? Di buku ini juga dijelaskan juga berbagai topik edukasi untuk mengajak orang tua agar orang tua tidak menolak imunisasi. Jadi di buku ini ada 10 topik edukasi dan ini saya sebutkan ada 5 topik. Jadi nanti kalau mau baca-baca silakan bisa pinjam di Perpusku Kampus Ungu. Di sini tersedia banyak. Yang pertama topiknya kita harus menjelaskan ke orang tua yang menolak imunisasi bahwa semua negara itu telah melakukan imunisasi. Jadi bukan cuma Indonesia saja yang melakukan imunisasi. Negara Malaysia, Filipina, Singapura, Inggris, India, dan lain-lain itu juga melakukan imunisasi. Jadi kita lihatkan buktinya ke orang tua tersebut agar orang tua itu percaya, oh ternyata imunisasi dilakukan di seluruh dunia. Kenapa saya menolak? Pasti kan berpikir seperti itu. Yang kedua, topiknya imunisasi terbukti aman. Nah, para ahli dan lembaga yang sudah mengawasi dan meneliti keamanan dan manfaat imunisasi ini sangat banyak. Contohnya ada WHO, ada Kemenkes, ada UNICEF, dan lain-lain. Itu sudah diteliti dan membuktikan bahwa imunisasi terbukti aman. Selanjutnya topiknya yaitu imunisasi terbukti bermanfaat. Sangat terbukti karena setelah dilakukan imunisasi, persentase penyakit seperti polio dan sebagainya yang kita lakukan imunisasi itu menurun, dan itu sudah ada dalam hasil penelitian dan itu bisa dibuktikan dan diberikan informasi kepada orang tua yang menolak imunisasi. Selanjutnya, mengapa di Indonesia ada orang tua yang ragu atau menolak imunisasi? Nah, kembali lagi karena mereka tidak tahu, tidak mengerti bahaya jika anak tidak diberikan vaksin, tidak dilakukan imunisasi. Mereka tidak tahu bagaimana desain program vaksinasi dan sebagainya. Jadi kembali lagi kita terangkan bagaimana sih desain program imunisasi, bagaimana sih bahaya jika anak tidak dikasih imunisasi, bagaimana manfaat imunisasi dan lain sebagainya. Yang kelima adalah dampak menolak imunisasi. Nah, banyak sekali dampaknya dari orang tua yang tidak mengimunisasikan anaknya, seperti rentan terkena penyakit. Setelah terkena penyakit nanti kita harus memberikan pengobatan dan sebagainya. Jadi kita terangkan ke orang tua yang menolak atau takut untuk mengimunisasikan anaknya supaya dia bisa berubah dan menyadari bahwa imunisasi itu sangat penting. Pada buku ini menurut saya sangat lengkap karena pada lampirannya dilengkapi dengan jadwal imunisasi, SOP pemberian imunisasi, ada juga pernyataan tentang Majelis Ulama Indonesia tentang imunisasi, bukti-bukti bahwa imunisasi itu sangat penting dilaksanakan dan dilakukan. Jadi juga ada soal latihan uji kompetensi bidang Indonesia topik imunisasi. Jadi juga ada latihan soalnya. Jadi menurut saya buku ini sudah lengkap. Mulai dari awal membahas konsep dasar imunisasi sampai tentang memberikan kita cara bagaimana sih menghilangkan keraguan atau penolakan orang tua pada imunisasi di anaknya masing-masing. Baik, sekian bedah buku saya pada kali ini. Jika memang ada yang ditanyakan, bisa chat di kolom komentar. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebelumnya. Jangan lupa like dan subscribe channel Iksada TV. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.